Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, limpahan akan kasih sayangnya. Dengannya kita masih bisa bermuzakarah, bermujalasah dengan ilmu dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati salah satu taman surga Allah Subhanahu wa taala, maka farta'u, kehendaklah engkau singgah, hinggap untuk memetik apa yang ada di dalam taman tersebut. Dan taman surga Allah Subhanahu wa taala adalah majelis ilmu, Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling kita cintai, manusia yang wajib bagi kita untuk mengikutinya, meneladaninya, mencontoh seluruh aktivitas dalam kehidupannya. Maka ketika seseorang menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya, maka hendaklah dia melihat di mana posisi dirinya daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam berakidah, beribadah, bermuamalah dan akhlak daripadanya. Dengannya ketika seseorang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kadar keteladanannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah kadar kebahagiaan yang bisa dia peroleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah baca hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah qala," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi wali-waliku, maka sungguh saya akan mengumumkan peperangan baginya. "Wa ma taqarraba ilayya bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidaklah seorang hamba melakukan suatu perbuatan, suatu ibadah yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan terhadap mereka. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan seorang hamba senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah, yang sunnah hatta uhibbah, hingga saya mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, apabila saya sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, maka saya akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Artinya Allah akan membimbing pendengaran kita. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan Allah akan membimbing juga penglihatan kita terhadap apa yang diridhoinya. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan Allah membimbing tangan kita yang dengannya kita gunakan untuk menggenggam. Tidaklah kita menggenggam ketika Allah Subhanahu wa taala menggenggam membimbing tangan kita, mengarahkan tangan kita, kecuali terhadap hal-hal yang diridhoinya. Warijlahu alladhi yamshi biha, dan terhadap kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Wala in sa'alani law utiyanna, kalau waliku itu meminta kepadaku, maka sungguh benar-benar saya akan memberikan permohonannya. Wala in ista'azani la u'izanna, dan ketika dia meminta perlindungan kepadaku, maka sungguh akan saya berikan perlindungan tersebut.
wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluh, tidaklah sesuatu itu membuat saya ragu-ragu, canggung, yang dengannya saya lah yang harus melakukannya. Ya, taraddudi an qabdi nafsil mu'min, sebagaimana saya ragu-ragunya terhadap saat saya ingin mencabut nyawa atau jiwa seorang mukmin. Yakrahul maut, orang mukmin itu tidak suka dengan kematian. Wala budda minhu, sementara apa? Sementara kematian itu adalah sebuah keniscayaan dan keharusan baginya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin sebelumnya kita sudah menyebutkan penjelasannya bahwa hadis ini berbicara tentang sifat-sifat wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa wali Allah Subhanahu wa taala tersebut? Yang disebutkan atau yang kemarin kita sudah jelaskan adalah orang yang senantiasa melakukan kewajiban apa yang Allah wajibkan baginya. Itu adalah ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Maka kebalikannya, ketika seorang meninggalkan kewajibannya, berarti dia adalah wali syaitan. Dia adalah wali syaitan. Ini mafhumul mukhalafah, pemahaman terbalik dari hadisnya. Pemahaman terbalik bahwa orang yang meninggalkan kewajiban berarti dia adalah wali syaitan. Maka ketika seseorang, yang kemarin kita sebutkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa janganlah kalian ta'ajub, bangga, senang dengan orang yang mampu berjalan. Kalau mendengarkan kabar orang, ada orang di sana mampu berjalan di atas air, mungkin kalau kita sekarang tidak dimakan parang atau apa begitu, tidak usah ta'ajub dengan hal tersebut. Walaupun dia mengaku dengan 1000 pengakuan, maka lihatlah dia saat kewajiban itu ditunaikan, adakah dia di dalam barisan tersebut atau dia tidak ada. Pada saat dia tidak ada, maka walaupun dia mengaku 1000 pengakuan, maka tetap saja Allah mencapnya sebagai wali syaitan, sebagai wali syaitan, karena itu adalah perwalian yang dengannya Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan melalui lisan Rasulnya, bahwasanya ciri wali Allah adalah orang yang senantiasa melakukan kewajibannya, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya dan seterusnya. Maka ini adalah ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ciri wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa mempraktekkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya juga kita sudah sebutkan bahwa Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa sunnah itu, atau Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwa sunnah itu bagaikan dedaunan pada pohon yang rindang. Pada sebuah pepohonan, semakin rindang daunnya, maka semakin membuat orang lain itu senang. Semakin gugur daunnya, semakin hilang sedikit demi sedikit. Apalagi kalau memang tidak ada daunnya, maka semua orang juga akan mengatakan bahwa pohon ini tidak lama lagi akan mati. Maka demikian juga diri seorang mukmin, ketika dia meninggalkan hal-hal yang sunnah, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh pada meninggalkannya dia hal-hal yang wajib, hal-hal yang wajib. Maka ketika seorang menjaga yang sunnah, maka insya Allah pasti dia akan menjaga kewajibannya, kecuali yang memiliki penyakit hati dalam dirinya, kecuali yang memiliki penyakit hati dalam dirinya, menyembunyikan apa? Menyembunyikan kebatilan, menampakkan yang benar di hadapan manusia. Dengannya dia mengharapkan penilaian manusia, penilaian manusia. Dan kemunafikan dalam amal, kan munafik ada dua, nifaqul i'tiqad dengan nifaqul amali. Kemunafikan dalam hal akidah dan kemunafikan dalam hal amalan. Kemunafikan dalam hal amalan inilah yang tidak membuat seseorang keluar dari Islam. Tapi kalau ketika seorang munafik dalam hal akidah, maka inilah yang membuat orang keluar dari Islam, walaupun kita berKTP Islam, Yang kemudian yang mengantarkan seseorang menjadi akhir hidupnya menjadi su'ul khatimah, tidak lain kecuali siapa dia? Orang yang lain yang dia tampakkan, lain yang dia sembunyikan, lain yang dia tampakkan, lain yang dia sembunyikan. Kita kembali bahwa ciri wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu hal yang sunnah itu adalah sesuatu yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala.
sesuatu yang bisa mendatangkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, bimbingan terhadap pendengaran kita, bimbingan terhadap penglihatan kita, bimbingan seluruh anggota tubuh kita. Maka itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita duduk di dalam majelis, hakikatnya Allah telah membimbing diri kita. Ketika kita mengamalkan apa yang kita peroleh kebaikan di dalam majelis, maka itu adalah bimbingan berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala in sa'alani la u'tiyannahu. Tadi dua, melakukan kewajiban, kemudian senantiasa melakukan yang sunnah. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah orang yang senantiasa membimbing pendengarannya, membimbing penglihatannya, membimbing tangannya, seluruh fisiknya dia bimbing di atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Wali Allah Subhanahu wa taala. Dia bimbing penglihatannya supaya tidak melihat hal-hal yang haram. Kita kemarin terakhir kita sebutkan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Imam Ahmad ditanya tentang ayat tersebut, apa yang dimaksud dengan kha'inatal a'yun? Pengkhianatan dalam pandangan. Yaitu kita berada satu di jalan, kemudian lirikan mata kita terhadap wanita yang haram untuk kita pandang, itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kata Imam Ahmad, itu yang dimaksud dengan ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui khianat pengkhianatan dalam penglihatan. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan bahwa cukuplah seseorang dianggap sebagai pengkhianat apabila dia berjalan kemudian dia melirikkan matanya bukan pada jalan yang dia jalani, tapi dia lihat rumahnya orang. Rumahnya orang. Imam Syafi'i rahimahullahu taala kapan hilang hafalannya? Saat dia berjalan kemudian dia menengok sedikit, lihat betis wanita. Hilang hafalannya semuanya. Kemudian dia katakan kepada siapa? Syaqautu ila waqi'in fa arsyadani ila syaqautu ila waqi'in an su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Annal ilma nurullah wa nurullah la yuhda lil asi. Kata siapa? Imam Syafi'i. Saya mengeluh kepada siapa? Waqi', gurunya Imam Malik. Saya mengeluh kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku. Maka kata beliau, siapa? Waqi' menasihatinya untuk meninggalkan maksiat. Padahal tadi Imam Syafi'i tidak sengaja lihat. Imam Syafi'i tidak sengaja lihat. Tapi demikianlah ketika seorang semakin menjaga pandangannya, semakin menarik yang ingin dipandang. Semakin menarik yang ingin dipandang. Maka orang yang ciri berikutnya wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang membimbing pendengarannya, membimbing penglihatannya, membimbing tangannya, seluruh fisiknya, seluruh raganya dia bimbing di atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri berikutnya wala in sa'alani, dan ini adalah hasil penjagaan seseorang, bimbingan seseorang terhadap anggota fisiknya. Wala in sa'alani la u'tiyanna. Kalau waliku itu meminta kepadaku, maka saya akan berikan. Niscaya saya akan mengabulkan permintaannya. Maka yang di antara penghalang doa adalah sering meninggalkan kewajiban. Di antara penghalang doa meninggalkan hal-hal yang sunnah. Di antara penghalang doa adalah tidak menjaga penglihatan, tidak menjaga pendengaran, tidak menjaga tangan dari sesuatu yang diharamkan, tidak menjaga kaki kita dari melangkah ke arah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alani la u'tiyanna. Kalau waliku itu meminta kepadaku, memohon kepadaku, la u'tiyanna, niscaya saya akan memberikannya. Namun seorang sahabat yang sahabat lain mengetahui bahwa sahabat ini dia fakir, dia miskin, tapi sahabat ini mengetahui bahwa kalau dia bersumpah, dia meminta kepada Allah, pasti dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dikarenakan ketakwaannya, dikarenakan penjagaan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, wala in sa'alani la u'tiyanna.
Tapi kenapa sahabat tadi tetap miskin padahal sahabat lain mengakui dan Rasulullah SAW mengakui bahwa kalau dia yang bersumpah tidak pasti diterima. Tapi kenapa dia miskin? Kenapa dia miskin? Ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa pengabulan doa itu ada tiga. Ada tiga. Dikabulkan secara langsung, atau ditunda dulu, atau kemudian ditunda memang seumur hidup tidak diberikan sama sekali. Tapi nanti dijadikan sebagai istighfar di hari kemudian. Dijadikan sebagai ampunan dosa terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Itu pengabulan doa hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak, orang mukmin sangat mengetahui bahwa bagaimana cara Allah mengabulkan doanya. Makanya seorang di antara ulama mengatakan bahwa apabila saya meminta kepada Allah, kemudian saya dikabulkan doanya, maksudnya diberikan langsung apa yang diminta, maka dia pun berbahagia satu kali. Tapi kalau tidak diberikan apa yang dia minta, maka dia pun berbahagia melebihi bahagianya daripada apa yang diberikan. Kenapa? Karena permintaan apabila dia diberikan, dikabulkan oleh Allah, maka itu adalah pilihannya. Tapi kalau dia meminta kemudian dia tidak diberi, maka itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang lebih tahu keadaan kita, kebutuhan kita, Allah atau terhadap diri kita? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang tidak dikabulkan doanya, permintaannya, namun kemudian sudah memenuhi syarat diterimanya doanya, menghindari hal-hal yang haram, menghindari dari memandang yang haram, memakan yang haram, pakaian yang haram, sudah dihindarin semuanya, namun ternyata berdoa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seorang mukmin menyadari bahwa itu adalah pilihan Allah untuk dirinya. Artinya dia harus lebih berbahagia dibanding ketika dia dikabulkan doanya saat dia menginginkan sesuatu, karena itu adalah pilihan dia. Wala in ista'azani la u'izanna. Apabila dia meminta perlindungan, niscaya aku akan melindunginya. Niscaya aku akan melindunginya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sangat bijak, sangat mesti atau menjadi sebuah keharusan bagi kita. Kenapa? Karena musuh kita yang tidak nyata itu lebih banyak daripada yang nyata. Yang tidak nyata mungkin pernah kita cekcok dengan satu orang saja, tapi hawa nafsu kita dengan syaitan itu yang tidak nyata, lebih banyak musuh kita. Belum lagi ilmu yang kita miliki kemudian kita tidak mengamalkannya, itu akan menjadi musuh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya dan wajib bagi kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar meminta perlindungan supaya kita tidak diganggu oleh jin. Tidak, tetapi hendaknya kita meminta perlindungan agar bagaimana ilmu yang kita peroleh bisa diamalkan, bisa diamalkan. Karena di antara orang yang yang pertama dimasukkan ke dalam surga neraka adalah orang yang punya ilmu, menuntut ilmu, kemudian dia tidak mengamalkannya. Kecuali dia hanya menuntut ilmu hanya untuk ingin fulan diakuin sama orang. Bagaimanapun bentuk pengakuan tersebut, bagaimanapun keinginan untuk diakui, entah diakui kelompoknya, diakui fulan atau diakuin salafi dan seterusnya, itu pengakuan manusia. Apa gunanya kalau kita diakuin seluruh manusia salafi tapi Allah tidak mengakui kita bahwa kita salafi? Tidak ada gunanya. Nah, wa ma taraddatu, ini diantara ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Kalau dia berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sebagian diketahui orang, sebagian tidak diketahui orang. Artinya kadang kita meminta diberikan langsung, kadang kita minta tidak diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita dilindungi, kadang tidak, kalau memang itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang sudah beriman kepada Allah dan dia meminta perlindungan kepada Allah dan dia menghindari hal-hal
di mana doanya dia tidak diijabah, namun kemudian tetap saja apa yang dia minta itu terjadi pada dirinya, menghindar darinya kemudian terjadi pada dirinya, maka itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah cobaan. Kita sebelumnya juga sudah sebutkan bahwa cobaan dengan musibah itu berbeda. Kalau cobaan, ujian, cobaan dan ujian. Kalau ujian itu datang setelah belajar. Kalau musibah itu datang tiba-tiba. Datang tiba-tiba. Artinya apa? Sebelumnya kita sudah menjadi orang yang taat, melakukan menjaga diri kita, melakukan kewajiban-kewajiban kita, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kita kecelakaan. Dengannya kita tidak mampu puasa, tidak mampu mengaji, tidak mampu sholat di masjid dan seterusnya, maka ini adalah ujian. Ini adalah ujian. Tapi kalau sebelumnya memang tidak pernah, tidak sholat, tidak puasa, tidak ada semua, kemudian tabrakan, itu musibah itu. Itu musibah. Kemudian, wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'ilu. Tidak ada yang membuat diri saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah ada keraguan dalam dirinya. Tapi apa dia? Wa ma taraddadtu an syai'in. Tidaklah yang membuat aku terhadap sesuatu itu ragu-ragu, ana fa'ilu. Yang perbuatan itu tidak ada yang melakukannya kecuali saya. Taraddudi an qabdi nafsil mu'min. Sebagaimana saya ragu-ragu untuk mencabut nyawanya orang mukmin. Nyawanya orang mukmin, menunjukkan bahwa saking cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang mukmin. Saking cintanya Allah terhadap orang mukmin. Bayangkan kalau Allah saja ragu-ragu, jangan sampai kesakitan, kasihan. Bahasa kesakitan nanti, karena memang ketika Allah Subhanahu mencabut namanya sakaratul maut, pasti paling rendahnya kata Rasulullah SAW apa dia? Seperti orang yang seperti kambing yang dikuliti. Itu rasa paling rendah dari orang yang sakarat sakitnya. Tapi kita lihat hadis Rasulullah SAW, ternyata Allah itu ragu-ragu, saking kasihannya, saking cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang mukmin. Orang mukmin. Tentunya tidak semua orang mukmin begitu modelnya. Tapi itu ditunjukkan sesuai dengan kadar keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'ilu. Tidak ada yang membuatku ragu-ragu, yang perbuatan tersebut tidak ada yang mengetahui, yang bisa melakukannya kecuali saya. Taraddudi an qabdi nafsil mu'min. Sebagaimana saya ragu-ragu terhadap terhadap saat saya mau mencabut nyawa orang mukmin. Orang mukmin yakrahul maut. Orang mukmin itu benci dengan kematian. Apa yang dibenci? Sakaratul maut. Bukan benci kematiannya untuk bertemu. Orang kafir itu. Ciri orang kafir adalah benci dengan kematian. Maka datang Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, adakah di antara manusia yang benci dengan kematian? Dia bilang ada. Orang kafir benci dengan bertemu dengan Allah karena dia tahu bahwa perbuatannya buruk. Adapun mukmin, dia senang dengan bertemu dengan Allah karena dia sudah tahu apa yang sudah dia perbuat dari kebaikan, dengannya dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yakrahul maut adalah sakaratnya, rasa sakitnya. Rasa sakitnya saat sakaratul maut. Yakrahul maut. Orang mukmin itu membenci. Artinya apa? Membenci kematian. Artinya apa? Bahwasanya Allah sama sekali tidak menginginkan jiwa orang mukmin itu tersakiti. Kalau memang rasa sakit itu berasal dari Allah, saking cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang mukmin, hambanya yang mukmin. Tapi karena ini adalah sesuatu yang sudah ditentukan, sudah ditakdirkan, maka dia harus melakukannya. Maka dia yang harus melakukannya. Dan orang mukmin mengqara'a ayatul kursi fi kulli duburi shalah, salatul maktubah, la yamna'uhu dukhulal jannati ilal maut. Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakrahul maut wa akrahu masa'atahu. Dan saya juga, dia membenci kematian, saya juga membenci untuk memberikan menyakitinya.
saya juga membenci untuk menyakitinya. Saya tidak senang membenci, karena sebelumnya apa dia bilang? Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa saja dari hamba-hambaku ini selain daripada diriku yang memusuhinya, memusuhi orang mukmin, maka saya yang akan mengumumkan peperangan baginya. Dia sudah umumkan bahwa siapa yang memusuhinya, maka dia juga mengumumkan dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengumumkan dirinya, saya juga tidak mau menyakiti orang mukmin. Maka kalau saya tidak menyakiti orang mukmin, apalagi orang lain. Kalau dia menyakiti, maka saya yang akan memerangi dia. Itu apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, yakrahul maut wa akrahu masa'atahu. Dia membenci kematian, saya pun tidak mau menyakitinya. Wala budda lahu minhu. Yang kemudian kematian itu adalah sesuatu kemestian yang terjadi pada seorang mukmin. Ini apa? Ini ketika seseorang mau mengetahui fulan itu adalah wali Allah atau bukan, atau dia wali syaitan, atau dia adalah wali syaitan, maka hendaknya dia melihat apa? Melihat bagaimana dirinya dengan perintah Allah, bagaimana dirinya dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dirinya dengan anggota tubuhnya. Dia jaga atau tidak, atau justru dia mengatakan sebagaimana yang terjadi ini pesantren, cederai lagi pesantren banyak orang awam, kasihan, kayak begituan, mengaku orang jago ibadah dan seterusnya, untuk menggapai yang namanya apa? Ilmu tertentu, dia harus membiarkan tangannya, membiarkan fisiknya untuk menyentuh hal-hal yang haram. Maka itu tidak mungkin. Keridhaan Allah tidak mungkin didapatkan dengan suatu keharaman. Keridhaan Allah tidak mungkin diperoleh dengan sesuatu yang haram. Allah mengharamkan yang namanya perzinahan. Tidak mungkin Allah mengangkat derajat seseorang melalui perzinahan itu. Nah, hadis selanjutnya, as-sidqu wal bayan fil muamalat, hadis yang ke-37. Dari Hakim ibnu Hizam radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bay'ani bil khiyar. Penjual dengan pembeli itu apa? Bil khiyar. Ada pilih-pilihnya. Boleh dia bilang harga sekian saja dan seterusnya. Malam yatafarraqa, selama dia belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana, apabila keduanya jujur dan menjelaskan, burika lahuma fi bai'ihima, maka keduanya pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pada jual belinya. Wa in kadzaba wa katama, dan apabila antara penjual dengan pembeli berdusta dan menyembunyikan aib pada barangnya, muhiqat barakatu bai'ihima, maka Allah pun mencabut keberkahan atas jual beli keduanya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan muamalah antara sesama. Berkaitan dengan muamalah antara sesama. Yang kita tahu bahwa yang dijual adalah mungkin yang halal. Yang dijual adalah barangnya sendiri, sempurna kepemilikannya, namun apabila dan hasilnya tentunya hasil keringatnya, namun apabila dia yang disebutkan di sini, fa in sadaqa, kalau dia jujur, wa bayyana, dan dia menjelaskan aibnya, aib barangnya, maka Allah akan memberkahinya, memberkahi jual belinya. Namun kemudian sebaliknya, kalau dia berdusta, maka dan menyembunyikan apanya? Aibnya, maka Allah pun mencabut keberkahan jual beli orang tersebut. Jual beli orang tersebut. Menunjukkan bahwa tidak semua hasil usaha kita itu sudah otomatis menjadi halal. Tidak semua yang kita jual dari barang yang kita miliki itu juga sudah otomatis menjadi halal. Tetapi ada rambu-rambunya. Ada caranya berjual beli.
sebagaimana ada cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mau diibadahin, kemudian dia tidak mau menerima sebuah ibadah yang datangnya dari setiap manusia itu masing-masing saja, tetapi dia hanya mau diibadahi, mau menerima sebuah ibadah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menerima sebuah ibadah apabila ibadah itu kita lakukan berdasarkan karena keinginan kita, karena kebaikan yang kita lakukan, karena bagusnya cara kita beribadah. Enggak, Allah tidak menerima seperti itu. Tetapi Allah mau menerima baiknya, bagusnya cara beribadah kita itu, waktunya kapan dan seterusnya, jumlahnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini juga Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya mengatur untuk diri zat Allah, tetapi juga mengatur bagaimana hukum yang seharusnya berjalan di antara kita. Di antara kita. Apa dia? Kalau mau jual beli silakan jual beli, tapi tata caranya juga ada supaya keduanya saling untung. Kalau keduanya rugi, dua-duanya kalau harus rugi, maka kedua-duanya juga harus rugi. Maka kata beliau di sini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya al-bai'ani bil khiyar, antara pembeli dengan penjual itu ada khiyarnya, ada pilihannya. Ini mau saya beli atau tidak? Saya mau beli harga sekian. Penjualnya dia bilang tidak, ini barangnya sudah mahal, saya belikan sekian saja. Kalau dia sudah ittifaq bersepakat dalam harga, kemudian kita lagi dituntut tentang kualitas barangnya. Barangnya sempurna atau tidak, atau ada cacatnya. Ketika seseorang tidak jujur, maka dia maka di sanalah laknat Allah akan datang, kemurkaan Allah akan datang. Makanya kata siapa? Kata Syekh Abdul Rahman mengatakan, ini adalah aslun fi bayanil muamalatin nafiyah. Ini adalah dasar dalam bermuamalah yang mendatangkan manfaat. Hadis ini adalah landasan dalam bermuamalah, dalam berjual beli. Wal muamalatid darrah, dan muamalat yang mendatangkan bahaya. Karena bukan hanya riba dengannya diharamkan suatu barang, dengannya diharamkan hasil dari penjualan barang, tetapi sekarang ada disebutkan di sini apa dia? Ghish. Apa dia ghish? Menyembunyikan barang, menipu orang, menipu orang, bukan hanya karena berlipat-lipat ganda, enggak. Jual beli kan macamnya, ada yang menjual dengan harga yang sama, ada yang menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang dia belikan, ada yang menjual dengan harga yang lebih rendah. Bagaimanapun harga yang dia tawarkan kepada orang, maka dituntut bagi kita adalah apa? Adalah kejujuran, adalah kejujuran. Kemudian menjelaskan berapa dan bagaimana kualitas barangnya. Ketika tidak dijelaskan, dan orang yang kata para ulama, sahibul bait a'rafu bil bait. Penghuni rumah itu lebih kenal dengan rumahnya, lebih kenal dengan rumahnya. Maka orang yang punya mobil berarti a'rafu bis sayyarati. yang lebih mengetahui kondisi mobilnya, mau jual mobil, maka tidak ada yang lebih mengetahuinya kecuali yang punya mobil. Maka yang pembeli ini hanya melihat-lihat saja, lihat-lihat saja, oh sudah begini-begini, dia lihat begini, tapi keburukan yang tersembunyi itu hanya pemiliknya yang mengetahuinya. Kecuali ada keburukan, ada cacat yang tidak diketahui, kemudian terjual, maka itu Allah tidak memberikan tidak memberikan dosa baginya. Dan ketika terjadi jual beli, kemudian di dalamnya ada kedustaan atau tidak dijelaskan aib suatu barang, kemudian terjadi, sudah pisah begitu, sudah pulang, artinya sudah merasa memiliki semuanya, itu tetap saja haram. Batal jual belinya. Kalau batal, berarti yang memakai mobilnya juga tidak menjadi halal, yang mengambil barangnya juga tidak menjadi halal. Harganya tidak menjadi halal. Itu konsekuensinya apabila tidak jujur dan tidak menjelaskan aib
sebuah barang yang dijual. Tidak menjelaskan sebuah aib sebuah barang yang dijual. Nah, kata beliau di sini, faman sadaqa fi muamalatihi wa bayyana jami'a ma tatawaqqafu alaihi al-mu'amalatu min al-awsaf al-maqsudah wa min al-uyubi wan naqsi fa hadhihi mu'amalatun nafi'ah fil ajili bimtisali amrillah wa rasuli was salamati fil ismi min al-ismi. Siapa yang jujur dalam muamalahnya, dalam jual belinya, dan menjelaskan seluruh rangkaian yang menjadi sah atau tidaknya sifat-sifatnya sebuah barang, menjelaskan aibnya, kekurangannya, maka ini adalah muamalah yang yang bermanfaat. Berarti kalau bermanfaat dia menjadi halal harganya. Fil ajili, dalam waktu dekat, dengan dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bermuamalah jual beli, jangan dikira dia tidak beribadah kepada Allah. Hakikatnya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia jujur berarti dia melakukan perintah Allah. Kalau dia tidak jujur berarti dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamatu minal ismi, dan dia akan dia akan selamat dari dosa. Wa binuzulil barakati fi muamalatihi. Ini dengan harta kita bisa peroleh keberkahan. Tidak hanya dengan salat, tidak hanya dengan salat, tidak hanya dengan puasa, tetapi melalui juga harta kita. Bukan hanya dengan sedekah dengannya kita mendapatkan harta, berkah. Bukan hanya dengan sedekah atau berzakat dengannya kita memperoleh keberkahan. Bahkan dalam jual beli juga kita bisa memperoleh keberkahan. Banyak kan orang begitu memahaminya bahwa kalau kita bersedekah dapat berkah, kalau jual beli kamu tidak dapat apa-apa. Kalau sudah dibeli berapapun harganya berarti itu sudah barangnya antum. Padahal orang tersebut sedang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat dia berjual beli. Kalau orang beribadah, seharusnya dia tundukkan akalnya, dia tundukkan hatinya, dia tundukkan pikirannya kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa saja yang rambu-rambu apa saja di dalam jual beli itu yang perlu diperhatikan, yang perlu diperhatikan. Wa binuzulil barakati fi muamalatihi, dan keberkahan itu akan turun dari terhadap kepada muamalahnya, jual belinya. Nah, wa fil ajilati bi husulis shawab. Nanti di hari kemudian dia akan mendapatkan pahala dan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man kadzaba wa katama al-uyub, siapa yang berdusta dan menyembunyikan aib, wa ma fil uqudi alaihi minas sifat, dan tidak menerangkan seterang-terangnya dari sifat-sifat keadaan barang itu, fahuwa ma'a ismihi muamalatuhu mamhuqatul barakah, maka di dalam di samping dia berdosa, dia juga tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.